warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sepiana dari Prodi Manajemen. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sebagai bahasa negara atau resmi, selain yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, diperkuat lagi melalui hasil Seminar Politik Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Februari 1975 yang menghasilkan rumusan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; 2. bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; 3. bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda, perbedaan itu dapat diatasi dengan alat pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia yang diakui secara bersama-sama oleh semua masyarakat Indonesia sebagai bahasa nasional, mereka merasa memiliki satu kepentingan dan satu tujuan sehingga perbedaan dan pertentangan akan dapat diatasi. Setiap negara yang terdiri atas banyak suku bangsa tertentu memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk Indonesia. Untuk itu, diperlukan satu bahasa yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi antar suku yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, mereka dapat berhubungan antar suku satu dengan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.